Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-62. Dan perlu saya ingatkan, nanti di ayat yang ke-60 kita disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi sepakat para ulama mengatakan ketika sampai ayat yang ke-60 disunahkan bagi yang membaca maupun yang mendengar untuk sujud tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih terkait petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dan kepada orang mukmin terkait sikap dalam menghadapi orang-orang yang menentang dakwah. Sebelum ayat ini Allah memerintahkan untuk bertawakal. Jadi dalam menghadapi berbagai masalah, ya, setelah kita ikhtiar, setelah kita memaksimalkan usaha sebagai orang mukmin, harus menyerahkan seluruhnya atas apa yang akan terjadi, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Jadi kalau kita benar-benar bertawakal tulus ikhlas, maka Allah lah yang mencukupinya. Gambaran orang yang bertawakal yang benar itu seperti apa? Lihatlah burung. Ya, dalam hadis dikatakan lihatlah burung. Burung itu pagi-pagi berangkat perutnya kosong melompong. Namun ketika pulang, ya, mereka merasa kenyang, ya. Itu artinya apa? Betul-betul ikhtiar maksimal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kepadanya kita bertawakal ini karena apa? Di antaranya dalam ayat ini disebutkan alladzi khalaqas samawati wal arda. Kita tawakal, berserah diri kepada Allah karena dialah Allah yang menciptakan, ya, langit dan bumi. Ya, langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi dan di antara bumi dan langit. Allah ciptakan
fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Jadi yaum di sini jangan diartikan hari. Karena ketika itu belum ada matahari, belum ada apa. Jadi tidak kita bayangkan masa ketika itu hitungan 24 jam, tidak. Tapi kita maknai sebagaimana dikatakan para ulama, fi sittati ayyamin itu adalah 6 masa. Masa yang mana Allah Maha tahu tentang hakikatnya, kita tidak tahu. Karena ketika itu belum ada waktu, seperti halnya kita setelah tercipta bumi, matahari dan selengkapnya. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Nah, sini juga perlu saya terangkan, para ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat ulama salaf mengartikan Allah bersemayam sebagaimana hakikatnya yang tahu hanya Allah, tanpa kita harus membayangkan bagaimana kemudian kita serupakan dengan makhluk, tidak. Subhanallah, maha suci Allah. Sudah kita serahkan, kita mengimani apa yang dikhabarkan. Maka para ulama salaf ketika sampai ayat ini tidak menerjemahkan. Ya, tsumma stawa al arsy diartikan kemudian Allah istiwa di atas ars. Sudah. Ya, kita mengimani apa adanya tanpa harus menyerupakan Allah. Kemudian ulama khalaf itu adalah ulama setelah abad ketiga Hijriah, mencoba untuk mentakwili itu artinya mengalihkan dari arti semestinya kepada arti arti lain yang itu pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak pentakwilan, di antaranya diartikan tsumma stawa al arsy, kemudian Allah menguasai arsy yang Allah ciptakan sendiri, dan kemudian Allah mentadbirkan, mengatur seluruh alam semesta. Ya, 2 pendapat ini boleh, ya, tapi kalau kata ulama as-salafu aslam, mengikuti ulama as-salaf itu lebih selamat. Wal khalafu a'lam, mengikuti ulama khalaf itu, ulama yang terakhir itu kita tahu artinya jadinya. Ya, monggo. Fas ar-rahmanu, ya, ar-rahmanu dialah Allah. Ar-Rahman yang Maha kasih sayang. Fas'al bihi khabira, maka hendaklah bertanya, ya, apapun, ya, bihi tentang Allah Subhanahu wa taala, khabira yang mana Allah itu adalah Maha mengetahui segala-galanya. Di sini juga ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah fas'al bihi, maka hendaklah bertanya, ya, apapun wahai Muhammad, ya, kepada Allah yang Maha mengetahui. Yang makna kedua, bertanyalah, ya, kepada Muhammad tentang Allah yang Maha mengetahui. 2 makna bisa dipakai dua-duanya. Wa idza qila, dan ketika ditanyakan, artinya ketika disampaikan, lahum, kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ya, disampaikan usjudu, sujudlah kalian, lirrahmani, kepada Allah yang memiliki sifat ar-Rahman. Qalu, mereka menjawab, wa man rahmanu, siapa itu ar-Rahman? Jadi mereka ini pura-pura tidak tahu, tidak kenal. Wa man rahmanu, ya, siapa itu ar-Rahman? Karena mereka itu kenalnya adalah ar-Rahim. Ya, maka ini ada kaitannya, ya, kenapa sebagian ulama ketika membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah tidak dikeraskan, karena ada asbabul wurudnya, ada sebabnya kejadian itu, di mana ketika itu sebagian sahabat ketika masih di Madinah tentunya, di Makkah tentunya, mereka ketika sholat di pinggir Ka'bah itu membaca keras, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang-orang kafir Quraisy itu yang ada di sekitar Ka'bah mengatakan, tuh lihat tuh Muhammad, katanya menyembah satu Tuhan, tuh
ternyata dia menyembah dua Tuhan, satunya Ar-Rahman, satunya Ar-Rahim, kata mereka. Maka sejak itu, karena Rasulullah ya ingin dakwah itu tidak membuat orang semakin jauh, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, ya udah kalau gitu biar ini proses dakwah ya tidak salah paham mereka, maka cukup kamu kalau membaca basmalah dilirihkan. Maka dibacalah mereka Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, namun ya apakah ini terus berlangsung sampai di akhir hayat Rasulullah? Ini terjadi perbedaan ulama. Ada yang sebagian mengatakan kejadian itu hanya ketika umat Muhammad masih lemah. Namun ketika di Madinah ya umat Muhammad sudah kuat, maka larangan itu atau perintah tersebut tidak lagi ada. Maka kembali dibaca keras Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata banyak riwayat ini mereka tetap ada yang pakai keras, ada yang tidak. Ini hal yang tidak perlu kita perdebatkan. Semuanya ada dalilnya dan ada rujukannya. Baik, kembali lagi pembahasannya. Wa mar rahmanu, mereka bertanya, wa mar rahman, siapa itu Ar-Rahman katanya. Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami sujud ya kepada sesuatu yang kamu perintahkan, padahal kami enggak kenal siapa itu Ar-Rahman. Akibatnya apa, Pak? Wazadahum nufura. Maka bertambahlah mereka ini semakin jauh menentang terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi, maha suci Allah. Ya, tabaraka, maha suci Allah. Alladzi ja'ala, yang menjadikan fis samai, di atas langit, burujan. Buruj itu diartikan ya planet-planet. Ada tempat buruj. Ya, gugus-gugus. Ya, gugus-gugus. Wa ja'ala fiha, dan Allah jadikan ya di langit pula sirajan. Ya, terdapat kita lihat siraj itu diartikan matahari. Wa qamaran munira, dan bulan yang bercahaya. Dan ini menunjukkan bahwa cahaya bulan itu berasal daripada cahaya matahari. Wa huwallazi, dan dialah Allah, ja'ala, menjadikan al-laila, malam hari, wan nahara, dan siang hari, khilfatan, silih berganti, liman arada, bagi siapapun yang menginginkan, ayyadzakara, sebagai pengingat. Jadi menjadikan semuanya dalil-dalil apa yang dilihat itu sebagai sesuatu yang mengingatkan dirinya atas kekuasaan Allah. Aw arada syukura, atau menginginkan untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ya menegaskan kembali dalil-dalil kekuasaan Allah. Kenapa orang mukmin harus memiliki iman yang kokoh? Kekokohannya sama ketika ia ikhtiar dan sama ketika ia tawakal. Ikhtiar ia lakukan sekuat tenaga, semaksimal mungkin, karena itu adalah kewajiban sebagai manusia. Seperti halnya dia menyerahkan segala urusannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini dua-duanya diperintahkan oleh Allah kepada makhluknya. Maka tidak perlu dipertentangkan antara perintah ikhtiar dengan perintah untuk tawakal. Satu saat Bapak sekalian, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW membawa kendaraan onta ketika itu. Ya, sesampainya ke kediaman Rasulullah atau sesampainya di tempat Rasulullah, onta itu dibiarkan. Maka ketika itu Rasulullah melihatnya, wahai fulan, kenapa kamu kok enggak ikat onta itu?
Orang ini mengatakan, saya serahkan ke Allah, sudah tergantung Allah katanya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan yang benar tawakal itu kayak apa. Ya fulan i'qilha fatawakkal Allah. Ikatlah yang kokoh, yang kuat, maka kemudian kamu bertawakallah kepada Allah. Jadi clear Bapak sekalian. Jadi dalam Islam itu ikhtiar didahulukan maksimal, baru kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena dalam proses ikhtiar ini Bapak sekalian, banyak hal yang bisa terjadi yang tidak sesuai dengan, kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan kadang pula sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu, namanya manusia, kadang kita kecewa. Tapi yang harus kita sadari, belum tentu itu hal yang baik bagi kita. Bisa jadi itu yang menjadi hal yang baik bagi kita. Maka kenapa dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu tidak kamu sukai itu ternyata baik bagimu. Sebaliknya ada sesuatu yang kamu sangat amat senang sekali dan amat sangat diharapkan, tetapi bisa jadi hal itu buruk bagi kamu. Maka dengan tawakal Bapak sekalian, semuanya ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu nantinya buruk, Allah akan rubah menjadi kebaikan. Kalaupun itu nantinya baik, Allah akan tambahkan keberkahan. Maka kenapa dalam doa kita, kalau kita tahajud Bapak sekalian, dan kita melakukan diantaranya sholat istikharah, itu ada doa yang luar biasa. Para ulama mengatakan tidak ada doa yang di dalamnya jaminan Allah SWT seperti doa dalam istikharah. Kenapa sebabnya? Karena di dalamnya diterangkan, diantaranya maknanya adalah, ya Allah, kalau ini baik bagiku, untuk agamaku, kehidupanku, masa depanku, keluargaku, maka ya Allah mudahkanlah ini ya Allah, dan Engkau ridhoi. Namun jika hal ini buruk bagiku, keluargaku, masa depanku, ya, buruk untuk agamaku, maka palingkanlah dia dariku dan palingkan aku darinya. Oh Pak, kemudian Engkau berikan yang terbaik bagiku. Masya Allah. Jadi artinya apapun yang menjadi pilihan Allah itu, kita tenang, bisa nerima loh Pak. Dan ini ternyata banyak kasus sekalian. Ini contoh mawon, tapi ampun ditiru Pak. Kan sering ada orang mau menikah, ya, dia lupa untuk istikharah. Padahal nikah itu diantara hal yang menyebabkan perubahan kehidupan seseorang. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, kalau seandainya kalian itu fakir, dengan nikah itu Allah akan menjadikan kamu cukup kaya, ya, tercukupi. Maka kalau ada orang nikah kok sampai tidak istikharah, ini banyak faktor yang negatif yang akan muncul. Di antaranya banyak kejadian sekalian, ya, dia nikah dengan fulan, tapi sebelumnya dia punya pacar, ya, punya pacar. Suatu saat ketemu lagi, maka ya, istilah mereka cinta tumbuh kembali sekalian. Ini kan bahaya, sangat bahaya sekali. Maka kalau dengan istikharah itu, ya Allah, kalau ini buruk, ya Allah, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Jadi nggak akan ketemu lagi, dalam artian hati ini dimainkan setan tuh nggak akan. Illa man rahimallah, ya, kecuali semuanya memang atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa sekalian, kepada Allah lah kita bertawakal. Karena apa? Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Semuanya ada di genggamannya. Lalu kenapa manusia ini tidak mau bersandar kepada sesuatu yang memiliki segala-galanya? Namun kebanyakan manusia itu sukanya apa? Al-i'timadu 'alan nafsi, menyandarkan atas usahanya sendiri. Sehingga ketika dia gagal, banyak orang stres, banyak orang bunuh diri, kekecewaan bertubi-tubi. Karena apa? Dia lupa Allah yang membuat segala-galanya, yang memutuskan segala-galanya.
Ini prinsip keimanan sekalian. Maka dalam surat Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad Allahus somad. Jadi Allah itu as-somad, tempat bergantung. Dan benar-benar bergantung sekalian kita kepada Allah. Jangan pernah merasa kita bergantung kepada usaha kita, kepada ikhtiar kita. Tidak. Ikhtiar itu kita lakukan karena kewajiban kita sebagai manusia. Gitu nggih. Nah, dalam ayat ini juga ditunjukkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini adanya proses, yaitu apa? 6 masa. Tadi sudah saya singgung, hari dalam ayat ini tidak bisa diartikan hari 24 jam, tidak. Karena hari ini adalah menurut Allah. Ya. Sejauh apa, sebanyak apa kita serahkan ke Allah yang Maha Tahu. Ini termasuk ya, kalau dalam kajian tafsir namanya adalah mubhamat, sesuatu yang memang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa al-arsy, tadi sudah saya terangkan ya, di sini ada 2 pendapat, ada yang mengartikan apa adanya tanpa menyerupakan Allah. Dan ini pendapat ulama salaf, termasuk pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam siapa lagi? Imam Hanafi. Ya. Jadi hampir seluruh ulama-ulama abad ketiga, sebelum abad ketiga ini tidak mentakwilkan, tidak mengalihkan. Kenapa? Karena logikanya seperti ini sekalian. Seperti halnya kita mensifati Allah, Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Kita juga mendengar. Apakah kemudian pendengaran Allah sama dengan kita? Kan tidak. Tidak. Ya, mukhalafatul lil hawadisi. Begitu pula kalau kita mengikuti ayat ini, kita sifati Allah bersemayam. Apakah kemudian kita menyamakan bersemayamnya Allah dengan kita? Tentu tidak. Mukhalafatul lil hawadisi. Nah, itulah di antaranya dalil yang mereka laksanakan. Tapi ada sebagian ulama, termasuk di antaranya Imam Asy'ari. Ya, Asy'ariyah ini ketika melihat ayat-ayat semacam ini ditakwilkan, ya, sesuai dengan kedudukan dan kemuliaan Allah. Maka diartikan kekuasaan, diartikan menguasai. Tapi kedua-duanya ini intinya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita perdebatkan, kita salah-salahkan, ya sudah. Masing-masing memiliki hujjah. Tapi ada kaidah ini disampaikan bahwa as-salafu aslam wal khalafu a'lam. Mengikuti ulama salaf itu lebih selamat, mengikuti ulama akhir khalaf itu kita tahu makna dan maksudnya. Begitulah kurang lebih ya terkait ayat ini dan ayat yang semisal dengan ayat ini. Nah, kemudian ya diterangkan Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Jadi Allah juga disifati dalam ayat ini Ar-Rahman. Allah itu Maha kasih sayang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih ingat ketika menafsiri surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu satu akar kata. Diambil sama satu akar katanya, asal usul katanya sama, yaitu rahmah, kasih sayang. Namun bedanya apa? Ya, bedanya apa? Ar-Rahman itu diartikan para ulama kasih sayang Allah atas seluruh makhluknya. Baik yang kafir, yang mukmin, yang pinter, yang bodoh, yang soleh, yang semuanya diberi rahmat Allah. Maka tidak heran semua diberi rizki oleh Allah, diberi bisa bernafas, diberi bisa bersenang-senang. Itu rahmat Allah semuanya. Ya. Tapi Ar-Rahim ini khusus. Allah berikan kasih sayang ini hanya kepada orang mukmin nanti di akhirat.
Kenapa sebabnya? Karena kalau di dunia, ya, dalam hadis disebutkan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu mendahului atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, jika kita lihat seandainya rahmat Allah ini tidak mendahului atas murka Allah, bisa jadi kita ini tidak akan bisa bernafas. Karena apa? Banyak dosa yang sudah kita lakukan. Namun karena Allah kasih sayang sama kita, dosa kita ditutupi, ditunda azabnya, atau bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhirat, keadilan Allah itu didahulukan. Maka kasih sayang Allah hanya terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang tahu tentang Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai utusan Allah untuk menjelaskan kepada umatnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara perilaku orang-orang kafir Quraisy sekalian, ketika mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Allah, maka mereka mencari-cari alasan. Di antaranya misalkan dalam ayat ini dikatakan, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Jadi mereka sujudlah kamu kepada Allah yang Maha Ar-Rahman. Mereka mengatakan wa marrahman, siapa itu Ar-Rahman? Ya. Ayat ini mirip dengan perilakunya Fir'aun. Ya. Jadi dulu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan ya kepada Fir'aun untuk menyembah Allah. Ya. Dan Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, "Inni rasulun mir rabbil alamin." Sesungguhnya aku Nabi Musa adalah utusan Allah Rabb alam semesta. Maka Fir'aun menjawab, "Wa ma rabbul alamin?" Apa itu Rabbul alamin? Jadi 11-12 hampir sama dengan yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Intinya mereka itu tidak mau bersujud, ya, dan semakin jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, terkait ayat ini, ya, sepakat para ulama ketika kita membacanya atau mendengarnya, maka kita disunahkan untuk bersujud. Tujuannya apa? Menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir diperintahkan bersujud, mereka tidak mau, tapi kalau kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doanya, doa sujud tilawah sekalian, walaupun memang kalau misalkan nggak bisa, kita baca seperti subhanallah walhamdulillah, ya monggo. Ya. Tapi kalau kita mau ngikutin sunnah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan ulama-ulama hadis lainnya, ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Sajada wajhiya lilladhi khalaqah wa sawwarah wa syaqqa sam'ah wa basarah bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Jadi sajada wajhi, bersujud wajahku, sujud wajah. Maka kenapa kalau sujud sekalian, ya, sebagian jidat kita ini harus kena, walaupun nggak seluruhnya harus kena, karena ini adalah tanda, ya, ketundukan kita kepada Allah. Ya, sajada wajah. Maka kalau ada orang sujud hanya nempel sedikit terus diangkat,
Nah, ini nggak sempurna dan bahkan bisa jadi nggak sah. Karena harus tumakninah kalau sujud. Tumakninah itu artinya apa? Berdiam diri ya kurang lebih dalam kurun membaca tasbih subhanallah. Kenapa disunahkan minimal kita sujud baca 3 tasbih? Ya. Nah, kemudian lagi sajada wajhi, bersujud wajahku, lilladzi khalaqahu, kepada zat yang menciptakan wajahku, wasawwarahu, dan menggambarnya, membentuknya, wasaqqas sam'ahu, menjadikan telinga kita mendengar. Kenapa Bapak sekalian? Karena ada orang diciptakan oleh Allah sempurna, daun telinganya ada, tapi Allah tidak memecahkan caranya menjadikan telinga itu mendengar banyak. Nah, kita ini diciptakan mendengar, masya Allah. Wa basarahu, dan Allah yang menciptakan mata ini bisa melihat. Bisa melihat itu adalah rahmat Allah. Bi haulihi, dengan kekuatan Allah semuanya itu, wa quwwatihi, ya, dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang menciptakan. Makanya kenapa sekalian, wajah ini adalah tempat yang paling mulia. Maka tidak boleh seseorang memukul, menampar wajah. Tidak boleh sekalian. Haram hukumnya. Ya, tidak boleh. Karena wajah ini adalah yang paling Allah sempurnakan, tempat bersujud. Maka anehnya Pak, uniknya Pak, coba jenengan buktikan. Harimau itu Pak, harimau ya, itu tidak akan menerkam dari arah depan. Tidak akan menerkam, dia tahu itu adalah arah yang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari belakang, dari samping biasanya. Itu hewan tahu. Nah, kita manusia jangan sampai menampar siapapun, anak kita, apalagi istri kita. Haram hukumnya sekalian. Bahkan musuh kita pun tidak boleh menampar wajah. Itu ada aturannya dalam Islam. Kalau kita mau memukul-pukulah tempat-tempat yang tidak berbahaya. Contohnya apa? Maaf ya, pantat. Ya, dikatakan para ahli kesehatan, ahli dokter, tidak terlalu banyak saraf yang berbahaya. Walaupun ada sarafnya sekalian. Ya. Jadi ada tempat-tempatnya yang jika terpaksa kita ingin mendidik, ya, tentu tidak boleh sampai mencelakainya. Nah, kemudian tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Kembali lagi Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran yang di langit kita lihat. Ya. Langit ini berbagai macam planet, berbagai macam bintang, berbagai macam tata surya. Di antara yang terlihat jelas adalah matahari dan bulan. Maka matahari didahulukan karena apa? Sebagai sumber segala daya yang ada di muka bumi ini. Baru kemudian muniro, ya, qamaran munira, baru kemudian disebut bulan. Karena bulan ini sumbernya cahayanya adalah dari matahari. Kemudian Allah menunjukkan lagi bagaimana, ya, adanya malam dan siang. Ya, malam disebutkan dahulu Bu sekalian. Itu menunjukkan pertama kali masa itu adalah masa kegelapan malam. Kemudian Allah munculkan matahari, maka kemudian ada yang namanya siang hari. Bergantian terus menerus. Bahkan dalam hadis dikatakan matahari ini selalu minta izin kepada Allah. Setiap muncul, apakah engkau izinkan ya Allah? Kalau udah diizinkan Pak, nanti matahari ini terbitnya bukan lagi dari arah timur tapi dari arah barat. Dan itu adalah awal tanda di antara tanda besar mulanya hari kiamat. Semuanya itu Bapak sekalian, tanda-tanda itu harusnya menjadi hal yang mengingatkan kita, mendorong keimanan kita.
menambah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga semuanya itu akan menambah keyakinan kita bahwa hanya kepada Allah kita bertawakal, hanya kepada Allah kita menyembah dan berserah diri kepadanya. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.